Apa bersama Mas akan selalu segila ini? Seringai tipis tergambar di wajah Arhan. Aku memang segila ini saat fokus pada sesuatu. Aku akan membuat kamu terbiasa hingga lupa tujuan akhir pernikahan ini. Kamu tidak akan menemukan pintu keluar dari sisi manapun. Tangan kiri Aina mencengkram erat tali tas selempangnya. Plan A. Aku pilih A. Tanpa memperpanjang pembicaraan, Aina melanjutkan langkahnya melewati Arhan begitu saja. Sementara di sana Arhan memandangi kepergian Aina sambil berdecak. Dia sangat menarik. Tak lama, ia segera menyusul Aina dengan kaki panjangnya yang dengan mudah bisa kembali mensejajarkan langkah mereka. Akhir-akhir ini situasi di rumah membuat Sela seakan tercekik. Sekuat tenaga ia telah berusaha meluluhkan Arhan, tetapi orang baru malah terancam merebut semua yang ia perjuangkan. Nyonya Sophie, duduk dengan anggun di depan layar televisi berdampingan dengan Sela. Pandangan keduanya tertuju ke layar televisi yang sedang menayangkan iklan produk terbaru perusahaan Arhan yang dibintangi oleh Aina. Jadi dia wanita murahan itu. Sela menghela napas tanpa menjawab pertanyaan sang mama. Cek, dia bahkan tak lebih baik dari pelayan kafe. Nyonya Sophie menoleh menatap putrinya. Kau kalah dengannya. Apa kelebihan yang dia punya hingga bisa membuat Arhan terfokus padanya? Apa? Aku tidak tahu. Dada Sela naik turun menahan sesak karena terus diinterogasi tanpa henti. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sekolah S2 ke luar negeri. Aku merawat diri agar terlihat lebih cantik dari yang lain. Aku bahkan menawarkan diriku kepadanya. Tapi dia kekeh hanya ingin melindungiku, sebagai adiknya. Bodoh. Sepertinya mama benar-benar harus turun tangan. Kita susun rencana untuk menjebak wanita itu. Dia tidak akan bisa kembali ke sisi Arhan. Apa yang mama rencanakan? Akan mama beritahu nanti. Sekarang cobalah untuk bersikap sebaik mungkin saat di hadapannya. Ini tidak akan mudah. Karena sekarang bukan hanya kakek Adiaksa tapi Arhan juga mulai berpihak kepadanya. Sela kembali duduk, memijat keningnya yang terasa berdenyut. Bayangan saat Arhan memuji Aina di depan banyak orang kembali tergambar jelas dalam benaknya. Kini ia bukan hanya kehilangan perhatian, tetapi juga kepercayaan Arhan mulai terkikis. Entah esok atau kapanpun, ia bisa saja kehilangan sosok Arhan sepenuhnya, dan hal itulah yang paling ditakutkan Sela sekarang. Hari mulai gelap saat Arhan dan Aina sampai di rumah. Karena Arhan tidak mempekerjakan asisten rumah tangga ataupun petugas keamanan, akhirnya ia membuka pagar sendiri. Ia sangat mengutamakan privasi di tempat tinggalnya. Namun saat mendorong pagar rumah, ia kaget melihat mobil asisten Charlie terparkir di sana. Untuk memastikan lebih jelas, ia memutari badan mobil itu dan benar saja, itu mobil asisten kakeknya. Mas, kok mobil Pak Charlie ada di sini? Sepertinya kakek di dalam. Mata Aina membulat, ia memandangi pintu rumah yang memang sedikit terbuka. Astaga! Jangan bilang kakek sejak tadi di sini. Sepertinya tidak, kap mobil masih terasa hangat. Artinya mereka baru saja sampai. Ayo kita masuk. Arhan menarik tangan Aina agar mengikuti langkahnya. Tetapi itu mobil kamu masih di depan. Nanti saja, kita harus segera masuk. Arhan dilanda kepanikan. Ia takut sang kakek naik ke lantai atas dan mendapati barang-barang Aina di kamar tamu. Sesampainya di ruang tengah, Arhan akhirnya bisa bernapas lega saat melihat Tuan Adiaksa sedang selonjoran di sofa sambil menonton televisi. Dari mana saja kalian? Kakek baru pulang dari Singapura malah mendapati rumah kosong. Aina dengan cepat mendekat, duduk di samping sofa panjang tempat kakek duduk. Ia memijat-mijat kaki kakek mertuanya.
Saya dan Mas Arhan baru saja pulang dari kantor, Kek. Hari ini ada acara di kantor, tutur Aina. Arhan memilih duduk di samping asisten Charlie. Senyum di wajah kakek langsung mengembang sempurna. Oh begitu. Kakek tidak menyalahkan kamu, Aina. Justru kakek bangga sekali, iklan kamu keren. Cucu kakek memang paling cantik, berbakat. Katanya penjualan produk baru perusahaan meningkat pesat. Feeling kakek memang tidak pernah salah. Apa kakek tidak mau pulang? Ini sudah malam dan kakek butuh istirahat, sahut Arhan tiba-tiba. Spontan Tuan Adiaksa menoleh menatap Arhan dengan kesal. Dasar bocah berandal. Asal kamu tahu saja malam ini kakek akan menginap untuk merayakan prestasi Aina. Aina dan Arhan terlihat tegang sekaligus kaget. Menginap? Tanya Arhan dan Aina secara bersamaan. Iya, kakek mau ngobrol panjang lebar sama Aina. Jadi kakek dan Charlie akan menginap di sini. Aina dan Arhan saling melempar tatapan. Kalau begitu kakek tidur di kamar bawah ya, Aina siapkan dulu. Aina hendak beranjak tetapi Tuan Adiaksa menahan tangannya. Charlie akan tidur di kamar bawah, kakek akan tidur di kamar lantai 2, kakek suka kamar yang ada balkonnya. Begitu ya. Aina kembali menatap ke arah Arhan seolah memberikan isyarat. Kalau begitu sebelum naik ke lantai atas, bagaimana kalau kita makan dulu ya, saya akan masak. Aku akan membersihkan kamar tamu di atas. Jangan naik dulu, kemarin ada tikus di kamar itu, besar sekali, ucap Arhan. Saya bantu bereskan, dan, sahut asisten Charlie. Oh tidak usah. Aku bisa atasi sendiri. Buru-buru Arhan beranjak pergi. Ia melangkah menaiki tangga secepat kilat. Sesampainya di atas ia langsung masuk ke dalam kamar Aina. Ia nampak bingung harus mulai dari mana. Hingga akhirnya ia menemukan koper di sudut ruangan. Cepat-cepat ia memasukkan semua pakaian, kosmetik dan buku pelajaran Aina ke dalam koper besar itu. Ia juga menemukan beberapa paper bag kosong dan ia memasukkan beberapa barang tak muat di dalam koper. Ia pikir semua barang sudah masuk, tetapi ternyata belum. Kedua matanya terpaku melihat pakaian dalam Aina di dalam lemari. Ada yang bermotif dan ada yang renda-renda, warnanya pun bermacam-macam. Hufet, seharusnya sejak awal tidak usah pisah kamar. Jadi susah sendiri begini. Ragu-ragu tangan Arhan meraih G-string dan B** Aina. Ia menelan saliva kuat-kuat saat pikirannya mulai traveling kemana-mana. Astaga! Arhan memejamkan matanya sambil memasukkan semua pakaian dalam itu paper bag. Setelah selesai, ia membawa semua barang itu masuk ke dalam kamarnya. Sementara di bawah, Aina masih memijat kaki Tuan Adiaksa seraya mengobrol tentang banyak hal. Tadinya ia berencana untuk memasak, tetapi asisten Charlie meminta Aina untuk tidak repot-repot, biar ia saja yang membeli makanan. Aina, bagaimana hubungan kamu dan Arhan? Baik. Aina mengangguk pelan. Baik, Kek. Mas Arhan kelihatannya cuek tapi ternyata sangat perhatian. Saya bahagia, kakek tenang saja. Perlahan tangan Tuan Adiaksa mengusap lembut pucuk kepala Aina. Kamu adalah titipan paling berharga mendiang ayahmu. Sekarang kamu tenang saja ya, meski raga kakek tak lagi mampu melindungi kamu, sekarang ada Arhan sebagai gantinya. Aina mengangguk sambil tertunduk, kedua matanya mulai memanas. Entah mengapa ia sangat menyayangi Tuan Adiaksa seperti kakeknya sendiri dan di saat bersamaan pula ia merasa bersalah karena telah berbohong. Selama penerbangan ke sini, kakek mimpiin kamu dan Arhan, Ai. Mimpiin gimana kek? Aina masih tertunduk sambil memijat kaki Tuan Adiaksa. Kakek mimpi kamu melahirkan anak kalian laki-laki. Tampan sekali,
Kulitnya putih bersih, matanya seperti Arhan dan hidungnya seperti kamu. Ya, mimpi, tapi kok ya seperti nyata gitu ya Ai. Kakek mungkin terlalu ngidam punya cicit dari kalian. Tuan Adiaksa terbahak saat membayangkan mimpinya. Sementara Aina tak bisa berkata-kata. Anak mana yang mau dibawa ke dunia tanpa cinta dari kedua orang tuanya, kek? Batin Aina. Saat malam semakin larut, Aina dan Arhan keluar dari kamar tamu setelah memastikan Tuan Adiaksa tertidur lelap. Malam ini kamu tidur di kamarku. Kalau merasa tidak nyaman, aku bisa tidur di sofa, ucap Arhan sesaat setelah menutup pintu kamar tamu. Memangnya boleh? Bukannya aku tidak boleh masuk ke kamar Mas Arhan walau satu langkah saja. Helaan napas panjang keluar dari mulut Arhan, ia mengusap wajahnya saat lagi-lagi Aina mengingat semua peringatannya di awal pernikahan mereka. Ya, sekarang boleh. Kamu mau menetap juga tidak masalah. Terserah kamu saja. Aina mengangguk. Gitu. Sekarang tiba-tiba boleh, kenapa? Lagi-lagi Aina bertanya dengan polosnya, membuat Arhan yang lebih kaku dari kanebo kering, kebingungan harus menjawab apa. Karena aku sudah sadar dari kesurupan. Sangga Aina. Kok kesurupan sih, Ai? Loh, waktu itu Mas Arhan marah-marah terus. Apa perlu aku jabarkan satu persatu ancaman Mas waktu itu? Aku catat kok biar tidak lupa. Ampun. Arhan kembali menghela napas sambil berkacak pinggang. Masih kurang jelas ya, ucapanku di ruang tamu hari itu. Aku mencium kamu, itu kamu tidak merasakan apa-apa. Apa? Aina mengerutkan keningnya. Cinta. Aku tidak melihatnya, tidak bisa menyentuhnya dan aku tidak bisa merasakannya. Sikap Mas itu seperti perubahan musim, misterius. Kadang di luar prediksi BMKG. Mas, cinta itu letaknya di hati, sementara ego letaknya di pikiran. Kalau belum bisa memisahkan keduanya, jangan bilang nyaman dulu, apalagi bilang cinta. Anak SD saja bisa kalau cuma disuruh bilang I love you. Ai. Pandangan Arhan terus mengikuti Aina yang melangkah masuk ke dalam kamarnya. Apa yang dia bicarakan dengan kakek sampai bersikap seperti itu? Di antara ketabahan hati Aina, ada satu ketegasan yang tidak bisa dibantah meski seseorang bersimpuh memohon sekalipun. Ada sesuatu dalam dirinya yang begitu ia jaga, agar tetap terjaga kehormatannya. Semua orang dapat berpendapat bahkan menghakiminya karena asal-usul yang dianggap hina. Namun, Aina adalah Aina, ia punya pendirian, tangguh dan cerdas. Malam ini Arhan mengikis waktu hingga dini hari hanya untuk menatap lekat wajah cantik yang malam ini lagi-lagi menolaknya secara terang-terangan. Ia pikir ini adalah karma karena ia terlalu menyepelekan istrinya. Wanita yang dianggap murahan, nyatanya mempunyai pendirian yang cukup untuk membentengi diri dari pesona seorang Arhan Adiaksa. Keraguan yang Arhan utarakan di awal pernikahan mulai surut, seiring badai perasaan yang memporak-porandakan hatinya. Tanpa henti, keangkuhan yang Arhan junjung tinggi, kini tiada arti. Ia mulai sadar dan mungkin Aina benar, suaminya baru sadar dari kesurupan. Arhan tercengang mendengar ini, tapi ia sadar, dulu selalu sinis padahal Aina tak melakukan apapun. Wanita macam apa yang tidak menggunakan kesempatan emas ini untuk mendapatkan Arhan Adiaksa seutuhnya? Terlebih Aina yang mendapatkan image sebagai kupu-kupu malam, seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, kan? Aku tidak seburuk yang kamu pikirkan, Mas. Aku bukan kupu-kupu malam. Bahkan jika aku datang dari tempat hina sekalipun, kamu tidak berhak menilaiku seenaknya. Kata-kata Aina kala itu kembali memenuhi isi pikiran Arhan.
Ia sadar telah membuat gadis itu trauma karena perlakuan yang tidak seharusnya. Perlahan, tangan Arhan bergerak menggenggam tangan Aina erat. Menit ke menit, akhirnya ia mulai terlelap dan suara dengkuran halus terdengar lirih. Malam ini mereka tidur di satu ranjang yang sama, meski tidak diiringi kehangatan antar keduanya. Setidaknya, hubungan mereka mulai menunjukkan perkembangan. Setelah ini kakek akan pulang, karena dokter pribadi kakek akan datang nanti siang. Kapan-kapan kalau kalian tidak sibuk, datanglah, kakek kesepian. Iya kek, nanti setelah Mas Arhan ada waktu, kami pasti akan menginap. Arhan tak bergeming dan tetap fokus melahap sarapan paginya. Ia memang terlahir seperti ini, terlihat cuek padahal ia menyimak dan mengusahakan apa yang kakeknya inginkan, meski tidak ia utarakan secara langsung. Aina, tadi Alvin mengirim salinan jadwal baru kamu, katanya akan ada pemotretan di Paris, kamu dan tim yang sudah dibentuk akan berangkat, lusa. Aina nampak bingung. Belum tahu juga, saya mengikuti arahan saja. Sudah terlanjur sering cuti, jadi mau bagaimana lagi? Jangan khawatir, kamu tidak akan ketinggalan pelajaran, nanti kakek akan berkoordinasi dengan salah satu dosen kamu, dia teman kakek, nanti mata pelajaran yang tertinggal bisa kamu kerjakan saat ada waktu. Santai saja, jalani jika kamu suka. Iya kek. Saya mulai suka dengan pekerjaan ini. Setelah kepergian kakek, Aina dan Arhan juga berangkat bersama. Hari ini untuk pertama kalinya Aina diantar Arhan ke kampus, biasanya ia akan naik taksi atau ojek online. Nanti aku jemput, jangan pulang sendiri, sahut Arhan tiba-tiba. Iya, Mas. Terima kasih, ucap Aina lalu kembali melihat keluar jendela. Aina tak menjawab seperti biasanya. Mungkin masih efek kekesalannya semalam. Situasi antar keduanya kembali hening, hanya suara mesin kendaraan dan klason di luaran yang mengiringi perjalanan mereka menuju salah satu universitas swasta terbaik, tempat Aina melanjutkan pendidikannya. Hari ini aku ada meeting sama Sela dan Kinos. Arhan kembali memancing Aina, tetapi tidak ada tanggapan. Kamu diam saja, masih marah masalah semalam. Hembusan napas Aina terdengar lirih. Tidak juga. Cuma emosional sedikit. Mas tidak tahu rasanya jadi aku saat berhadapan sama kakek. Memangnya kenapa? Kakek sangat menyayangi kamu, bahkan melebihi aku. Setiap kali bertemu aku selalu dimarahi, kamu disanjung-sanjung. Apalagi yang membuatmu gelisah? Aina termangu, saat permintaan kakek malam tadi kembali memenuhi pikirannya. Jujur ia kasihan, kakek sudah tua, tapi ia juga tidak bisa mewujudkan sebelum benar-benar yakin dengan sikap Arhan. Ia tidak memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada dirinya sendiri, untuk itu ia sangat berhati-hati. Aku gelisah karena selalu ditanya-tanya. Arhan melirik Aina sebentar lalu kembali fokus melihat jalanan. Ditanya-tanya apa? Ada pokoknya. Mas, ibu kok belum sadar-sadar juga ya dari koma? Ya, kamu sudah tidak sabar bercerai dariku. Aina menoleh menatap Arhan. Tidak, aku cuma nanya. Arhan terlihat kesal, tetapi tangannya bergerak menggenggam tangan kanan Aina. Mulai sekarang jangan berpikir seperti itu. Apa tidak bisa jalani saja? Aku mulai terbiasa dengan kehadiranmu. Aku harap kamu juga mulai terbiasa dengan kehadiranku. Kita bukan orang asing, Aina. Debaran sialan itu kembali menghujam kuat. Ucapan Arhan kali ini berhasil melampaui ekspektasi Aina. Sedikit ada titik terang yang ia lihat dari setiap kata yang terucap dari lisan Arhan. Mungkin benar ia harus selangkah lebih berani mengambil keputusan, entah untuk benar-benar mundur dan menghilang, atau menceburkan diri sekalian,
membiarkan dirinya terhanyut dalam lautan cinta yang mulai disuguhkan secara terang-terangan. Sesampainya di depan pagar kampus, Aina melepaskan genggaman tangan Arhan. "Aku masuk dulu, Mas. Nanti sore aku tunggu di sini." Ia meraih, menyalami tangan suaminya lalu bergegas turun. Dari dalam mobil, Arhan memandangi kepergian Aina hingga masuk ke area dalam pelantaran kampus. Semakin dia menolak, aku semakin merasa tertantang. Apa aku benar-benar sudah jatuh cinta atau hanya rasa penasaran saja?